Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-82. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Agung Sedayu itu pun berhenti. Diperhatikannya suara itu dengan seksama. Suara itu bukan suara binatang, tetapi suara itu adalah suara seseorang. Agung Sedayu menarik nafas, pedangnya masih di dalam genggamannya, dan dengan ujung pedang mendatar setinggi perutnya, ia berjalan dengan sangat hati-hati. Dengan penuh kewaspadaan ia mengamat-amati keadaan, mencoba menangkap setiap suara dan melihat setiap gerak. Namun keadaan di hutan itu terlampau sepi dan suara itu masih saja didengarnya. Agung Sedayu itu pun kemudian berhenti. Semakin lama semakin jelas bahwa suara itu adalah suara rintihan seseorang. Siapa? Desis Sedayu di dalam hatinya, tetapi Agung Sedayu tidak segera mendekatinya. Ia tidak tahu pasti apa yang telah terjadi. Apakah suara itu suara rintihan seseorang yang terluka dalam suatu perkelahian? Kalau demikian, maka lawan orang itu pasti masih ada di sekitarnya dalam keadaan yang baik. Tetapi bagaimana kalau karena sebab lain? Agung Sedayu itu pun kemudian malahan mencoba mencari perlindungan di belakang dedaunan. Mungkin sesuatu terjadi, namun beberapa saat kemudian rintihan itu masih saja didengarnya. Selain itu, sepi, sehingga Agung Sedayu itu menjadi tidak sabar. Meskipun ia tidak kehilangan kewaspadaan, namun ia berusaha mendekatinya. Perlahan-lahan menyusur gerumbul-gerumbul yang cukup pekat. Agung Sedayu masih cukup sadar bahwa bahaya mungkin akan menerkamnya dengan tiba-tiba. Karena itu, maka setiap gerak selalu disertai dengan kesiagaan tertinggi. Tetapi suara itu masih saja didengarnya, terus-menerus dan dari arah yang sama pula. Maka dengan tidak banyak kesulitan Agung Sedayu kemudian berhasil mendekatinya. Ketika Agung Sedayu telah berada beberapa langkah saja dari suara itu, Agung Sedayu berhenti. Ia kini berada di dalam sebuah gerumbul kecil. Sekali-sekali terasa tubuhnya tersentuh beberapa macam tumbuh-tumbuhan berduri. Namun ia berdiri saja tidak bergerak. Bahkan ia mencoba menguasai suara pernafasannya. Dan suara itu masih saja didengarnya. Sebuah rintihan yang panjang, terus-menerus tidak henti-hentinya. Ketika Agung Sedayu mencoba mengamati keadaan di sekelilingnya, maka tiba-tiba dilihatnya orang itu, orang yang merintih-rintih dengan pedihnya. Dalam keremangan malam, Agung Sedayu melihat tubuh orang itu tergolek di tanah di antara pohon-pohon perdu. Sesaat Agung Sedayu masih tegak di tempatnya. Ia masih ragu-ragu apakah orang itu benar merintih karena sesuatu penderitaan jasmaniah atau karena sebab-sebab lain. Bahkan dalam keadaan serupa itu, Agung Sedayu dapat berprasangka bahwa orang itu sebenarnya sama sekali tidak menderita apapun, namun dengan sengaja telah memancingnya untuk mendekat.
adalah berbahaya sekali apabila tiba-tiba orang itu menyerangnya selagi ia kehilangan kewaspadaan. Namun suara orang itu selalu menyentuh-nyentuh perasaannya. Rintihan itu terdengar sedemikian pedihnya. Bahkan beberapa kali ia mencoba untuk memanggil beberapa nama. Tetapi Agung Sedayu tidak begitu jelas mendengarnya. Akhirnya Agung Sedayu yang perasaannya mudah tergetar karena bermacam-macam hal dan keadaan menjadi tidak sabar lagi. Seakan-akan ia melihat seseorang yang sedang bergulat melawan maut. Itulah sebabnya, maka dengan sangat hati-hati ia melangkah maju lagi. Pedangnya terjulur lurus-lurus ke arah tubuh yang berbaring itu. Setiap gerakan akan cukup menjadi alasan untuk sekali loncat dan pedangnya akan membenam di tubuh itu. Tetapi tubuh itu tetap terbaring diam. Hanya suara rintihannya sajalah yang terdengar menggamit hati. Ketika jarak orang itu tinggal beberapa langkah lagi, Agung Sedayu berhenti. Ditatapnya tubuh yang tergeletak itu dengan seksama. Namun dalam keremangan malam, ia sama sekali tidak dapat mengetahui apakah ada sesuatu cedera jasmania pada orang itu. Dalam keadaan yang penuh dengan keraguan-raguan dan ketegangan, terdengar Agung Sedayu berdesis. "Siapa kau dan kenapa kau terbaring di situ?" Orang yang merintih itu agaknya mendengar suaranya. Dengan suara yang parau dan tertahan-tahan, ia menyapa lirih. "Siapakah kau?" "Aku bertanya, siapa kau?" sahut Agung Sedayu curiga. Agung Sedayu melihat orang itu bergerak. Selangkah ia meloncat surut dan pedangnya terjulur lurus ke depan. Namun orang itu tidak bangkit dan suara rintihannya kembali terdengar. Tetapi Agung Sedayu masih saja dicekam kebimbangan karena ia belum memiliki pengalaman yang cukup menghadapi berbagai keadaan yang belum dikenalnya. Yang terdengar kemudian adalah desis yang sayu. "Aku hampir mati karena lukaku. Apakah kau dapat memberi aku air?" "Air?" ulang Agung Sedayu. "Ya, kerongkonganku serasa kering." Agung Sedayu menjadi bingung dari mana ia mendapatkan air. Sedang ia sendiri haus bukan main. Karena itu maka jawabnya, "Sayang, aku tidak tahu kemana aku harus mencari air." "Oh," orang itu mengeluh. Lalu katanya, "Siapakah kau?" "Kau siapa? Dan kenapa kau terluka?" "Prajurit Pajanglah yang telah melukai aku." Dada Agung Sedayu berdesir. Cepat ia dapat mengambil kesimpulan bahwa orang itu adalah orang Jipang. Tetapi kenapa ia terbaring sendiri di tengah-tengah hutan ini? Apakah ini bukan sekedar pancingan untuk menjebaknya? Tetapi Agung Sedayu telah terlanjur berdiri di dekat orang itu. Karena itu maka ia bertanya pula, "Kenapa kau dilukainya?" Orang yang terbaring itu menjawab sayup-sayup, "Kami sedang berperang." "Hei, siapakah kau? Apakah kau bukan kawan kami?" Agung Sedayu berbimbang sesaat, kemudian jawabnya, "Bukan." "Oh, apakah kau orang Pajang? Kalau begitu, selesaikan pekerjaanmu. Bunuhlah aku daripada aku tersiksa di sini." "Kemana kawan-kawanmu?" Aku tidak tahu. Aku berjalan di ujung belakang karena lukaku.
sehingga tubuhku menjadi sangat lemah. Ketika aku terjatuh di sini, tak seorang pun yang melihatnya. Agung Sedayu terdiam sesaat, dicobanya untuk mengurai persoalan yang dihadapinya itu. Namun kata-kata orang yang terbaring itu masuk di akalnya. Meskipun demikian, ia tidak dapat segera mempercayainya. Maka kembali ia bertanya, "Orang manakah kau? Dan kenapa kau berperang dengan orang Pajang?" Orang itu tidak segera menjawab, dicobanya untuk bergerak, tetapi kemudian terdengar ia mengeluh panjang. Aku sudah tidak dapat menggerakkan tubuhku sama sekali. Darahku sudah terlampau banyak mengalir, karena itu aku tidak perlu merahasiakan diriku lagi. Aku adalah prajurit Jipang. Apakah kau bukan orang Pajang?" Kembali Agung Sedayu terdiam sesaat. Bagaimanapun ia harus menjawab pertanyaan itu. Namun sebelum ia menjawab, terdengar suara lemah dan parau dari orang yang terbaring itu. "Kalau kau orang Pajang, kau pasti tahu kenapa kami berperang melawan prajurit Pajang." Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam, dicobanya untuk menenangkan hatinya. Baru kemudian ia menjawab, "Ya, aku memang orang Pajang." Orang yang terbaring itu menggeram, kemudian katanya, "Bagus, kenapa kau bertanya segala macam sebab peperangan ini? Kau hanya berpura-pura untuk memancing pendirianku. Sekarang bunuhlah aku, daripada aku menderita." "Kisanak," berkata Agung Sedayu kemudian, "kenapa kawan-kawanmu tidak menolongmu?" "Apa kepentinganmu menanyakan itu? Bukankah kau telah membunuh kawan-kawanku pula? Sekarang, apa yang kau tunggu lagi? Hadiahmu akan bertambah sehelai kampuh karena kau berhasil membunuh seorang lagi dari antara kami." "Jangan berkata begitu." "Kenapa? Di dalam peperangan kita saling membunuh. Itu bukan kemauan kita orang seorang, tetapi kita dihadapkan pada suatu keadaan yang tak dapat kita hindari. Bukankah kau merasakannya juga?" Terdengar nafas orang yang terbaring itu terengah-engah. Rupa-rupanya di dalam dadanya yang semakin lemah itu telah menyala api kemarahan yang membakar segenap darah dagingnya. "Persetan!" geramnya. Namun terdengar suaranya menjadi semakin dalam. "Sekarang bunuhlah aku, supaya aku tidak membunuhmu. Bukankah di dalam peperangan hanya ada satu pilihan dari dua kemungkinan, membunuh atau dibunuh? Kita sekarang tidak berada dalam peperangan. Kita dapat menemukan kemungkinan yang lain," sahut Agung Sedayu. "Kenapa kau mengingkari tugasmu sebagai seorang prajurit? Bunuhlah musuhmu, habis perkara." "Seorang prajurit bukanlah seorang manusia yang biadab. Prajurit harus memiliki sifat kejantanan, namun harus memiliki pula sifat-sifat kesatria." Agung Sedayu berhenti sesaat. Ketika orang yang terbaring itu tidak menyahut, maka diteruskannya. "Seorang kesatria harus memiliki pengabdian yang lengkap, bukan saja pengabdian lahiriah, pengabdian kepada tanah tumpah darah, kepada kampung halaman, tetapi harus juga memiliki pengabdian ruhaniah. Pengabdiannya kepada tanah tumpah darah, kepada kampung halaman, harus dilambari atas pengabdian dan kebaktiannya kepada sumber hidupnya dan kepada kemanusiaan." "Jangan sesorah, aku tidak dapat mendengar lagi," sahut orang itu terbata-bata. "Kalau kau memiliki sifat-sifat yang tajam dalam pengabdianmu atas kemanusiaan, kenapa kau tidak membunuh aku supaya aku tidak menderita?" "Kau belum mati. Setiap nyawa yang masih melekat di tubuhnya
masih ada kemungkinan untuk hidup terus. Kalau aku membunuhmu dengan dalih kemanusiaan, maka kemanusiaan yang demikian adalah kemanusiaan yang tidak berpijak pada sumber hidupnya, kepada Tuhannya. Dalam peperangan, kau juga membunuh. Bukankah kita membunuh karena kita ingin menghindarkan pembunuhan yang lebih besar? Kita membunuh dalam batas-batas peri kemanusiaan, sebab kita mempunyai keyakinan bahwa kita sedang mempertahankan unsur kemanusiaan yang lebih besar. Kita menghindarkan pembunuhan yang bakal terjadi karena perbuatan lawan kita atas kami dan keluarga kami. Meskipun cara yang dipergunakan berbeda-beda, bahkan pembunuhan dengan cara perlahan-lahan adalah lebih mengerikan. Kalau musuh kita merampas segala milik kita, menindas kita, dan memperlakukan kita di luar batas peri kemanusiaan, itu adalah sama kejamnya dengan pembunuhan itu sendiri, penghisapan, pemerasan, dan pengingkaran atas keadilan dan kebenaran sejati. Orang yang terbaring itu tidak menyahut. Kisanak, lukamu agak parah. Kau tidak akan dapat berbuat sesuatu lagi bagi kami. Karena itu aku tidak dapat membunuhmu. Tetapi aku tidak mempunyai alat dan cara untuk menolongmu. Orang itu masih terdiam. Bagaimana? Terdengar keluhan yang panjang dari mulut orang yang terbaring itu. Kemudian katanya, "Terserah kepadamu. Kalau kau tidak mau membunuhku, aku tidak dapat memaksamu." "Kenapa kawan-kawanmu meninggalkan kau sendiri?" "Mereka tidak mengetahuinya. Aku terjatuh jauh di belakang mereka, dan suaraku tidak cukup keras untuk memanggil mereka." "Apakah mereka belum lama lewat di sini?" "Belum." "Apakah Paman Sumangkar juga baru saja lewat di sini?" "Sumangkar? Ia adalah juru masak kami. Ia tinggal di perkemahan." Agung Sedayu mengerutkan keningnya, meskipun tidak diketahuinya apakah benar kata orang itu bahwa Ki Sumangkar seorang juru masak. Namun menurut orang itu ternyata ia belum lewat tempat ini. Karena itu, maka kembali Agung Sedayu berdebar-debar. Kalau saja Ki Sumangkar itu lewat dan melihatnya, apakah katanya? Tetapi kembali timbul keraguan-raguannya. Ki Sumangkar sudah berjalan lebih dahulu, apalagi ia seorang sakti yang telah mengenal daerah itu dengan baik. Mustahil kalau Ki Sumangkar dapat dilampauinya. Maka kemudian ia bertanya, "Apakah ada jalan lain ke perkemahan selain jalan ini?" "Ada 1000 jalan." "Kenapa 1000? 1000 jalan atau tak ada jalan sama sekali. Semua arah dapat dilalui. Semua arah merupakan hutan yang pepat." Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya. Semua kata-katanya masuk akal baginya. Terasa orang yang telah terluka itu berkata seadanya, seakan-akan tak ada yang disembunyikannya lagi. Meskipun demikian, Agung Sedayu tetap tidak kehilangan kewaspadaan. Perlahan-lahan ia mendekatinya, dan sekali lagi ia mendengar orang itu mengerang. "Aku sangat haus." Timbullah iba yang dalam di hati Agung Sedayu. Tetapi apa yang akan dilakukannya? Ketika ia melangkah semakin dekat, ujung pedangnya sama sekali tidak bergeser dari arah tubuh orang yang terbaring itu. Agung Sedayu kemudian melihat sesuatu terletak di sampingnya, sebatang tombak. Agaknya tombak itu adalah senjatanya. "Kau tidak perlu bersiaga," desah orang itu. "Aku tidak kuat lagi mengangkat tombakku. Ambillah dan tusukkan ke dadaku. Aku sudah tidak mampu melawan." "Tidak," sahut Sedayu. Namun pedangnya tidak juga menunduk.
Orang itu mengeluh, dan keluhan itu telah membuat hati Agung Sedayu semakin berdebar-debar karena ibanya. Dalam pada itu kebimbangan di dadanya menjadi kian melonjak-lonjak. Tetapi semakin dekat, Agung Sedayu dapat merasakan betapa nafas orang itu terengah-engah. Perlahan-lahan erangnya menyentuh hatinya. "Apakah lukamu parah?" "Hampir mencabut nyawaku. Aku ingin itu lekas terjadi." "Jangan," potong Agung Sedayu. Orang itu tidak menjawab. Dalam keadaan yang tegang, Agung Sedayu mencoba mencari jalan untuk dapat menolong orang itu. Ia kini telah menemukan jejak yang dapat membawanya ke perkemahan orang-orang Jipang. Kalau ia dapat menolong orang ini, membawanya menepi dan keluar dari hutan ini, mungkin orang ini akan tertolong. Seterusnya ia dapat meninggalkannya di tepi hutan setelah diberinya minum, atau menyerahkannya kepada kawan-kawannya apabila masih ada yang dapat dijumpai di bekas-bekas pertempuran, mereka yang bertugas merawat orang yang terluka. Tetapi kemudian ia menjadi ragu-ragu. Bagaimana kalau dengan demikian tugasnya terlambat? Bagaimana kalau kemudian hujan yang lebat menghapus bekas-bekas jejak orang-orang Jipang itu, sehingga ia tidak dapat menemukannya lagi? Bagaimanakah kalau perintah yang harus dilakukannya itu gagal? Agung Sedayu menjadi bimbang. Di satu pihak ia merasa wajib melakukan tugasnya, namun di lain pihak ia merasa wajib menolong jiwa yang sedang berjuang melawan maut. Dalam keraguan-raguan itu, Agung Sedayu bahkan berdiri saja di tempatnya seperti patung. Sekali-sekali ia ingin meneruskan perjalanannya, namun sesaat kemudian rintih orang yang terluka itu seakan-akan menggores dalam di jantungnya. Dalam kegelapan malam, Agung Sedayu mencoba memperhatikan tubuh itu sebaik-baiknya. Bahkan kemudian ia melangkah semakin dekat lagi. "Kau ingin melihat luka itu?" desah orang yang terbaring itu. Tanpa sesadarnya Agung Sedayu berkata, "Iya." "Mendekatlah, lambungku sobek karena tusukan tombak orang Pajang." Agung Sedayu mendekatkan wajahnya. Pedangnya kini bahkan telah melekat di dada orang itu, sehingga akhirnya ia dapat melihat luka itu. Benar-benar sebuah luka yang parah. Darahnya masih saja mengalir tak henti-hentinya. Karena itu, maka tiba-tiba ia menggeser pedangnya dan meraba luka itu dengan sebelah tangannya. Orang itu mengeluh, dan keluhan itu telah membuat hati Agung Sedayu semakin berdebar-debar karena ibanya. Dalam pada itu kebimbangan di dadanya menjadi kian melonjak-lonjak. Ketika ia sibuk mempertimbangkan keputusan yang akan diambilnya, maka hutan itu menjadi sepi. Betapapun orang yang terbaring itu mencoba menahan diri, namun masih juga terdengar ia mengeluh. "Aku sangat haus," katanya. "Di sini tidak ada air," sahut Agung Sedayu. Orang itu terdiam. Agung Sedayu pun terdiam pula. Namun tiba-tiba Agung Sedayu terkejut. Ia mendengar gemerisik daun di sampingnya. Cepat ia menegakkan pedangnya. Dengan satu loncatan ia telah tegak di atas kedua kakinya yang kokoh. Pedangnya telah siap menghadapi setiap kemungkinan yang bakal terjadi. Gemerisik dedaunan itu masih didengarnya, bahkan semakin jelas, dan tiba-tiba ia melihat sesosok tubuh muncul dari dalam rimbunnya dahan perdu. Bukan sesosok tubuh saja, tetapi sesosok orang lain tergantung di pundaknya. "Paman Sumangkar," desis Agung Sedayu.
Ki Sumangkar memandangi Agung Sedayu dengan tajamnya, seakan-akan mata itu dapat menyala di dalam gelap. Dari sela-sela bibirnya terdengar ia menggeram. "Angger Agung Sedayu, kenapa Angger berada di tempat ini?" Agung Sedayu menjadi bimbang bagaimana ia harus menjawab pertanyaan itu. Karena itu untuk sesaat ia berdiam diri. Namun keringat dinginnya telah membasahi seluruh tubuhnya. Dalam pada itu terdengar Ki Sumangkar berkata perlahan-lahan, "Aku sudah menyangka bahwa seseorang pasti akan mengikuti jalanku." Agung Sedayu masih berdiri kaku tegang di tempatnya, seakan-akan anak muda itu membeku. Namun tanpa dikehendakinya sendiri, pedangnya perlahan-lahan terangkat dalam genggamannya yang semakin kuat. Yang terdengar adalah suara Ki Sumangkar. "Ternyata dugaanku tepat. Malahan Angger Agung Sedayu sendiri yang telah mendapat kehormatan mengikuti jejakku. Namun agaknya Angger terlalu tergesa-gesa. Angger tidak mencari jejakku, tetapi Angger telah terjerumus ke dalam bekas-bekas jejak orang-orang Jipang yang mengundurkan diri." Agung Sedayu menggigit bibirnya. Ia melihat bahaya menghadang di hadapannya. Namun sejak ia berangkat, ia telah menyadari tugasnya. Tugas itu sangat berat. Tugas untuk mengikuti seorang sakti seperti Ki Sumangkar. Ternyata bahwa bukan ia yang mengikuti orang itu, tetapi sebaliknya, Ki Sumangkarlah yang telah mengikutinya. Namun semuanya sudah terjadi. Kini ia sudah langsung berhadapan dengan bahaya. Terasa dada Agung Sedayu berdesir. Tetapi agaknya Angger Agung Sedayu menganggap bahwa tak ada bedanya mengikuti jejakku atau jejak prajurit Jipang itu. Memang sebagian anggapan Angger benar, karena Angger pasti akan sampai pula di perkemahan kami. Agung Sedayu masih berdiri mematung. Sepatah kata pun ia belum menjawab. Karena Agung Sedayu masih berdiam diri, kembali terdengar suara Ki Sumangkar. "Nah, Ger, apakah Angger masih tetap akan meneruskan usaha Angger untuk menemukan tempat itu?" Terdengar Agung Sedayu menggeram. Pertanyaan itu benar-benar memusingkan kepalanya. Ia mendapat tugas untuk melihat dengan mata kepala sendiri perkemahan itu, menelusuri jalan-jalan yang dapat dilalui, bukan saja bagi dirinya sendiri, tetapi bagi seluruh kekuatan pasukan Pajang. Kakaknya agaknya kurang puas dengan laporan-laporan yang telah diterimanya mengenai perkemahan itu, sehingga salah seorang kepercayaannya harus sempat mengetahui kebenarannya. Namun apakah di hadapan Ki Sumangkar itu ia dapat mengatakan yang sebenarnya? Dalam kebimbangan itu terdengar Ki Sumangkar mendesak. "Bagaimana?" Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Diaturnya debar jantungnya. Ketika ia menjadi agak tenang maka ia menjawab, "Aku telah menerima perintah itu dan aku harus melakukannya. Kecuali kalau hal itu tidak mungkin aku lakukan." "Apakah menurut penilaian Angger, Angger akan mungkin melakukannya?" "Aku tidak tahu, tetapi aku harus mencoba." "Apakah Angger tidak menyadari bahwa aku adalah salah seorang dari penghuni perkemahan itu?" "Ya, bahwa aku akan dapat membunuh Angger Sedayu dengan mudah apabila aku mau." "Ya." "Nah, sekarang apakah Angger masih tetap dalam pendirian Angger untuk berjalan terus?"
Dada Agung Sedayu bergolak. Ia adalah seorang anak muda yang pada dasarnya tidak senang cepat mati. Bahkan demikian takutnya Agung Sedayu kepada kematian itu, sehingga ia pernah mengalami suatu masa yang sangat memalukan. Namun kini, betapa ia tidak ingin mati, tetapi terasa sesuatu yang bergelora di dalam dadanya. Tugas yang diberikan oleh kakaknya seakan-akan sedemikian berat membebani diri dalam pertanggungjawaban atas kehormatannya. Karena itu, maka pertanyaan Ki Sumangkar itu tiba-tiba telah membakar jantungnya. Dengan wajah yang menyalakan tekad yang membara, di dalam dadanya terdengar Agung Sedayu menjawab, "Paman Sumangkar, aku telah berangkat melakukan tugas atas perintah Senopati Pajang yang ditempatkan di daerah ini, dan aku telah menyanggupkan diri untuk melakukannya. Karena itu, aku harus berjalan terus. Kalau aku harus terbunuh dalam tugas ini, maka itu adalah salah satu akibat yang selalu dapat terjadi atas seseorang yang sedang melakukan kewajiban yang penting." Jantung Ki Sumangkar berdentangan mendengar jawaban itu. Bahkan terasa mulutnya menjadi gemetar, sehingga kata-katanya pun gemetar pula karenanya. "Angger, kau telah membuat aku bingung." Agung Sedayu berdiam diri, namun ia cukup bersiaga. "Aku menyesal bahwa aku mengintip terlalu lama di belakang Grumbul, sehingga aku melihat bagaimana Angger telah berbuat atas salah seorang kawanku ini." Tanpa disengaja Agung Sedayu berpaling ke arah orang itu yang masih nampak mengerang. Betapapun ia mencoba menahan sakitnya. "Orang itu benar-benar terluka," katanya di dalam hati. "Kalau apa yang dilakukan itu hanya sekedar pancingan, maka setelah Paman Sumangkar hadir di tempat ini, ia tidak perlu masih harus berbaring di tanah yang lembab dan kotor itu." Tetapi yang didengarnya adalah kata-kata Ki Sumangkar. "Kalau aku tidak melihat apa yang telah Angger lakukan dan Angger katakan kepada orang yang terluka ini, maka aku tidak usah berpikir terlampau panjang. Mungkin Angger telah terbunuh saat ini karena Angger telah mencoba memata-matai aku." Gelora di dalam dada Agung Sedayu pun menjadi semakin keras, dan ia mendengar Ki Sumangkar berkata terus, "Kenapa Angger tidak mau membunuh atau membinasakan saja orang itu, supaya aku tidak ragu-ragu melakukan perbuatan serupa atas Angger? Kenapa Angger tidak membelah dadanya dan menyilang punggungnya dengan pedang, seperti yang pernah dilakukan oleh Angger Sidanti atas Ploso Ireng dahulu?" Agung Sedayu masih terbungkam. Yang terdengar hanyalah gemeretak giginya karena berbagai perasaan yang bergelut di dalam dadanya. Sejenak mereka terdiam. Ki Sumangkar berdiri termangu-mangu dengan tohpati masih di pundaknya. Agung Sedayu tegak seperti patung, seperti seorang prajurit yang siap menusukkan pedang di lambung lawannya. Sedang di sampingnya masih terbaring seorang yang luka parah sambil mengerang kesakitan. Angin malam yang dingin perlahan-lahan mengusik tubuh mereka. Daun-daun yang bergetaran membuat suara gemerisik, seperti suara orang yang saling berbisik di antara batang-batang yang tegak berserak-serak. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.